Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting ini. Selamat datang. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat supaya bisa fokus dalam menyimak webinar pada sore hari ini. Oke, sudah ada pemateri kita, Pak Aris Rinaldi. Selamat datang, Pak Aris. Apa kabar? Baik, Mbak Lupita. Ini saya sedang setting dulu ya. Oke, silakan, Pak. Kita punya virtual background. Ini, Mbak. Ini aja, Pak. Oh ya, boleh di-share ke saya. Nanti saya coba ganti dengan yang dari Oke, panitia ya. Enggak masuk ke sini. Aduh, mohon maaf, Pak. Saya pikir dimasukkan ke grup sebentar. Sudah, Pak Aris, sudah saya sampaikan di... Oke, baik, Mbak. Berarti kita mulai di jam 15.15 ya? 15.05 aja sebetulnya. Oke. Bentar lagi. Saya off screen dulu ya. Oke, silahkan. Oke, rekan-rekan, sambil mengisi waktu sebentar, saya mau memberikan sedikit informasi mengenai agenda yang akan diselenggarakan oleh Loker Teknik Sipil ke depannya. Sebentar. Oke, di sini ada pelatihan yang paling dekat diadakan besok tanggal 28 dan 29 November 2022 dengan tema penentuan sistem struktur dan pemodelan struktur bangunan gedung perkantoran 6 lantai. Dan ada harga khusus untuk alumni jika rekan-rekan pernah mengikuti pelatihan dari Lokal Teknik Sipil, silahkan dimanfaatkan kesempatannya. Oke, mungkin sambil menunggu pemateri Pak Aris Rinaldi untuk setting, saya buka saja dulu sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya untuk join. Oke, kita buka dulu ya, Mas Aris ya. Oh ya, monggo, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri webinar kita pada hari ini, Pak Aris Rinaldi dan juga rekan-rekan sekalian telah hadir di ruangan Zoom meeting ini. Selamat datang. Pertama ingin saya informasikan bahwa webinar ini direkam, jadi saya mohon izin apabila nanti wajah dan suara dari rekan-rekan sekalian masuk ke dalam rekaman. Baiklah rekan-rekan sekalian, webinar sumber daya air dengan tema peran hidrogeologi dalam pencemaran air tanah sore ini resmi saya buka. Perkenalkan, saya sendiri Lupita Lestari, di sini bertindak selaku moderator, dan mungkin telah rekan-rekan sekalian ketahui bahwa webinar pada sore hari ini diinisiasi oleh Loker Teknik Sipil yang saat ini berada di bawah naungan CV Langan Teknik Satria. Adapun tujuan dari Loker Teknik Sipil sendiri adalah menjadi platform yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja di bidang teknik sipil dan arsitektur, serta mengadakan agenda-agenda lainnya seperti sharing about career, pelatihan-pelatihan, dan juga webinar seperti yang sedang kita hadiri pada sore hari ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, selanjutnya di sini saya akan membacakan tata tertib untuk webinar kita. Tata tertibnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu tata tertib saat pelaksanaan webinar dan juga tata tertib setelah pelaksanaan webinar. Adapun tata tertib saat pelaksanaan webinar adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta memasuki Zoom pada pukul 14.55 dan acara akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah hadir tepat pada waktunya. Yang kedua, peserta diharapkan open kamera dan mute mic sampai acara tanya jawab.
Ketiga, peserta wajib mengganti nama akun Zoom dengan nama asli. Keempat, peserta diharapkan menjaga kekondusifan acara. Kelima, peserta, moderator, dan pemateri menggunakan virtual background dari kami. Keenam, peserta diharapkan mematuhi tata tertib yang ada. Adapun tata tertib setelah pelaksanaan webinar adalah sebagai berikut. Yang pertama, di grup WhatsApp, peserta diharapkan untuk selalu berkata atau menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan serta tidak menyinggung satu sama lain, baik kepada sesama peserta maupun kepada pihak penyelenggara. Semua pertanyaan peserta sesudah webinar harus disampaikan ke grup WhatsApp dan tidak langsung chat pribadi atau direct message kepada pemateri. Yang kedua, di grup WhatsApp, peserta diharapkan untuk tidak berjualan segala macam produk, tidak promosi, dan tidak share kegiatan di luar dari yang kami adakan. Oke, sekian tata tertib untuk webinar kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Pak Insinyur Aris Rinaldi MT IPM, Insinyur Profesional Madya. Beliau merupakan lulusan master dari Institut Teknologi Bandung, bidangnya Teknik Air Tanah. Lalu untuk gelar sarjananya juga diperoleh dari Institut Teknologi Bandung, untuk bidangnya adalah Teknik Sipil. Pak Aris ini punya banyak sekali publikasi dan juga pernah mengetuai komunitas keairan dari LPDP, itu LPDP Water Professional. Dan yang ini apa Pak, ini ya komunitas untuk engineering muda ya kalau tidak salah. Oke, dan beliau juga sudah menerbitkan 2 buah buku. Yang pertama adalah buku hidrogeologi pertanian dan juga buku hidrogeologi tanah tak jenuh. Silahkan mungkin rekan-rekan ada yang membutuhkan kedua buku ini bisa nanti bertanya kepada Pak Aris. Lalu juga di sini ada quote yang sangat menarik, make it simple but significant. Luar biasa sekali Pak Aris Rinaldi. Mari kita sambut pemateri webinar kita pada sore hari ini. Silahkan Pak Aris Rinaldi untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lupita atau Bu Lupita atas kesempatannya. Selamat sore ya teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar ya Bu ya? Terdengar jelas Pak? Ya, saya panggil Mbak aja ya biar lebih mudah ya. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak Ibu. Mungkin enjoy-nya saya panggil teman-teman aja ya, teman-teman semua. Pada kesempatan sore kali ini kita difasilitasi oleh Loker Teknik Sipil dan Arsitektur secara free ya, secara gratis untuk berbagi keilmuan yang pada sore kali ini spesifiknya hidrogeologi. Mungkin teman-teman semua, kalau saya lihat sih ada yang udah expert, ada yang masih kuliah, jadi kita ini lebih ke sharing session saja, apa yang bisa saya bagi berdasarkan apa yang telah pernah saya laksanakan atau saya dalami, mungkin bisa menjadi kasana buat kita semua. Jadi mungkin nanti bisa diambil sisi positifnya, sisi negatifnya ya dibuang saja ya. Lalu pertama-tama juga saya coba share screen ya, belum kita ya. Saya coba share screen. Sebentar, saya coba share screen. Oke. Bentar. Terlihat ya Bapak Ibu semua ya? Oke, di saya masih progres, iya sudah. Oh, ya, sudah ya, saya coba full screen ya. Silakan. Jadi di kesempatan pada sore kali ini, kalau saya lihat sih waktunya ini pas banget nih Mbak Lupita, karena selesai dari webinar ini mungkin teman-teman bisa langsung nonton Piala Dunia ya. Nah, ini saya mohon izin juga buat teman-teman, saya pakai bajunya Marseille ini Perancis. Jadi kemarin Perancis menang 2-1 ya atas Denmark. Jadi mungkin habis kita sharing session, selanjutnya kita bisa nonton partai Piala Dunia, karena ini kesempatan langka 4 tahun sekali. Lalu untuk
materi pada sore kali ini kita buat sesimpel mungkin, yaitu peran hydrogeology. Hydrogeology ini kalau mungkin teman-teman tahu, similarnya bisa disamakan dengan air tanah, yaitu air yang berada di bawah permukaan tanah, yang mana saat ini mungkin yang terlihat di permukaan ya, itu air permukaan. Nah, pada kesempatan sore kali ini kita coba bahas mengenai air bawah tanah atau air tanah, hydrogeology keilmuannya, yang mana kalau kita lihat pencemarannya itu mungkin saat ini susah sekali untuk terlihat secara langsung, namun aktualnya sangat banyak ya. Mungkin kalau teman-teman bisa ngukur langsung, bisa ketahuan yang basicnya lingkungan ataupun pertanian di sini, nanti bisa kelihatan langsung bahwa nilai-nilainya ternyata berada di atas baku mutu yang telah distandarkan. Lalu di sini saya lihat di bagian kiri, bisa dilihat ada Applied Flow and Solute Transport Modeling in Aquifer. Nah, ini salah satu buku yang bisa kita jadikan rujukan, mengingat buku ini ya cukup tebal, tapi sore ini saya coba ambil salah satu sampel ya di buku tersebut, bahwa dalam memodelkan air tanah itu mungkin nanti bisa digunakan buat teman-teman ketika tugas besar, tugas akhir, atau pekerjaan sehari-harinya. Dan buku ini menurut saya, karya Vedat Batu, terbitan atau publishing oleh Tyler Francis, ini bisa dijadikan rujukan oleh teman-teman terkait dengan modeling dari air tanah di aquifer ya. Selanjutnya, ini tadi sudah dibacakan Mbak Lupita. Lalu ini pada kesempatan yang baik di bulan Mei dan bulan Juni kemarin, saya juga sharing terkait dengan hydrogeology, tapi hydrogeology-nya applied-nya untuk bidang bendungan. Dan kesempatan yang baik itu saya sharing di Marseille, Prancis. Ya. Makanya kemarin ketika Prancis menang ya salah satu dream-nya tercapai ya di sana ya. Lalu kalau kita perhatikan, ini saya coba buat variasi mind mapping ya. Nah, ini juga buat teman-teman ketika kita menggambarkan suatu problematika atau permasalahan, alangkah lebih mudahnya kalau kita buat dalam poin-poin ya. Karena kalau kita buat dalam narasi yang besar, itu mungkin ketika kita membacanya akan kesulitan sekali. Dan mungkin ini juga tips, trik buat teman-teman yang sarjana ya, yang sedang mengambil perkuliahan atau tugas akhir, alangkah lebih baik ketika kita mengerjakan problematika, ketika kita mengerjakan tugas di perkuliahan, kita split dalam mind mapping atau diagram seperti yang terlampir pada bahan paparan ini. Nah, di sini saya kasih toolbox berwarna merah bahwa salah satu aspek dalam hidrogeologi yang berkaitan dengan tema kita sore ini yaitu hidrogeokimia atau hidrogeologi lingkungan, yang mana jika kita split lagi di subtema-subtemanya, bahwa poin-poinnya yang pertama itu pencemaran air tanah yang kita bahas sore kali ini, lalu air asam tambang. Air asam tambang ini umumnya kita bisa lihat di proses pertambangan sebagai set effect dari proses pengolahan tambang itu sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah bekerja di dunia pertambangan, kalau kita di pertambangan open pit, kita bisa lihat ya leaching dari hasil pengolahan. Misalnya kita open pit, kita cut and fill dari batu bara. Nah, salah satu ketika kupasannya itu terbuka, lalu ada air yang mengalir. Nah, air yang berkenaan langsung dengan tambang tersebut bisa dikatakan tercemar, dalam hal ini air asam tambang. Namun kita perlu ukur dari segi baku mutunya apakah masih masuk standar yang disyaratkan atau sudah melebihi standar yang disyaratkan. Lalu untuk poin ketiganya, air limbah. Nah, air limbah ini sangat common sekali ya buat teman-teman semua. Air limbah ini kalau kita lihat di selokan atau drainase ataupun gorong-gorong, mungkin kita bisa bedakan antara yang kita lihat di perdesaan atau di rural area dengan di urban area itu sangat mencolok ya. Tapi kita perlu ukur untuk mengetahui apakah memang air limbah yang ada di saluran permukaan tersebut memang sudah melewati atau tidak. Namun kalau kita perhatikan yang di bawah tanah itu kita perlu lakukan pengukuran karena secara kasat mata tidak terlihat. Lalu di poin keempatnya kita butuh interaksi ya antara air tanah dan permukaan. Mungkin salah satu aspek yang bisa kita jadikan tolak ukur apakah air permukaan itu mencemari sampai ke dalam tanah, yaitu dari proses infiltrasinya.
Nah, ini filtrasi ini kalau kita perhatikan ya, kalau kita lihat satuannya itu sangat kecil ya, sentimeter per second. Itu dibandingkan dengan saluran yang di permukaan mungkin jauh lebih besar. Dan untuk mencapai lapisan yang bisa kita katakan aquifer, itu biasanya prosesnya mungkin puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Namun, kita lihat jika sudah mencemari dari suatu, misalnya kita ambil case di sore hari ini lahan pertanian, untuk memprosesnya menjadi seperti normal kembali, itu tidak semudah ketika kita melakukan pembersihan atau proses remediasi air permukaan. Dan pada kesempatan yang baik kali ini, sore ini saya kasih contoh, kita bisa lihat di sini yaitu modeling solute transport and design of groundwater remediation at the Rocky Mountain Arsenal, Colorado. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa di buku ya oleh Vedat Batu tersebut, tepatnya di halaman 325, kita bisa lihat salah satu contohnya. Dan ini saya coba remodeling lagi ya, dengan bantuan software, ya kita sebut saja Modeflow. Nanti kita bisa lihat apa yang ada di buku tersebut, ketika kita modeling, kita bisa tahu bahwa dengan remodeling ini bahwa pencemaran air di bawah tanah ini mungkin proses untuk meremediasinya atau memulihkan kembali ke kondisi awal itu butuh waktu yang tidak sebentar. Lalu di sini kalau kita perhatikan narasinya ini dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin nanti PR juga buat Bapak Ibu atau teman-teman ketika membacanya bisa ditranslate ya. Tapi kalau sudah terbiasa ini sangat mudah sekali. Nanti bahan paparannya akan dibagikan oleh Mbak Lupita atau panitia setelah dari agenda pada kita sore ini. Siap. Ya, oke, ini outline-nya secara garis besar ada 5 outline. Nah, kita langsung masuk saja ya, teman-teman ya. Jadi untuk pendahuluan ini, untuk poin pertamanya bahwa sumber daya air, khususnya air tanah yang terkontaminasi, merupakan masalah yang serius. Mengapa saya katakan serius? Karena ketika air di bawah tanah itu terkontaminasi, kita akan sangat sulit sekali untuk melihatnya secara kasat mata. Namun, jika kita melakukan pengukuran, kita bisa tahu bahwa nilainya itu di atas baku mutu yang disyaratkan atau distandarkan. Jadi memang konsekuensinya ini bisa jangka panjang, dan ketika di bawah tanah itu sudah tercemar, itu akan sangat sulit sekali untuk mengatasinya atau meremediasinya. Lalu, untuk kemampuan memprediksi dari pergerakan bahan kimia yang terlarut di dalam air tanah, ada beberapa step yang mungkin perlu kita jadikan rujukan. Ya. Di sini saya buat poin per poin agar memudahkan teman-teman atau Bapak Ibu ketika nanti mungkin punya studi kasus yang similar atau yang mirip, bisa lebih mudah dalam merepresentasikan permasalahan hingga problem solving-nya. Lalu untuk poin A ini rencana desain. Memang ketika kita punya problem, kita harus punya rencana bagaimana cara meminimalisasi dari air tanah ini kontaminasinya. Yang kedua, estimasi. Estimasi ini berkaitan dengan spasial dan variasi temporal yang berkaitan dengan konsentrasi kimia. Nah, konsentrasi kimia ini juga nanti mungkin teman-teman atau Bapak Ibu disesuaikan saja. Apakah mungkin nanti studi case-nya itu yang terkontaminasi dari aspek mungkin merkuri atau air asam tambang atau dan lain sebagainya. Nah, ini disesuaikan dengan potensial dari kontaminan yang ada di studi case-nya. Lalu memperkirakan waktu tempuh kontaminan. Nah, ini yang saya jadi reminder buat teman-teman semua. Untuk waktu tempuh ini kita menggunakan satuan yang bisa dikatakan satuan permeability karena berada di bawah permukaan air. Sementara kalau kita gunakan satuan yang ada di air permukaan itu velocity, kecepatan ya, itu meter per second. Sementara di bawah tanah itu sentimeter per second. Dan ini bisa mencemari daerah yang kita tidak pernah tahu dari segi XYZ-nya. Lalu nanti kita bisa monitor dengan menggunakan sumur pantau. Lalu membantu merancang sistem pengawasan yang efektif dan efisien, ini based on budget yang tersedia, lalu melakukan evaluasi kelayakan fisik untuk mencegah penyebaran dari kontaminan. Nah, ini menurut versinya saya. Nanti ketika Bapak Ibu atau teman-teman punya case yang mungkin sedikit mirip, bisa saja dikembangkan agar variasinya mungkin ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Cuman menurut saya, memang ketika kita membuat problem solving dari suatu permasalahan, alangkah lebih baiknya
kita buat poin per poin, lalu kita lihat gambaran skala besar seperti apa, lalu di sini kita lihat lagi historikalnya. Nah, di sini saya coba cuplik gambarnya bahwa memang kalau kita lihat di sini, Rocky Mountain Arsenal ini berdiri pada tahun 1942 menggunakan proses kimia dalam pembuatan alat perang dan pestisida. Dan di sini bisa kita lihat bahwa konsentrasi klorid yang tinggi hingga 5.000 mg per liter. Nah, ini salah satu kontaminan yang kita jadikan study case pada sore kali ini. Nah, mungkin saja nanti ke depannya untuk variabel kimianya ini tidak bersamaan, namun dari by proses kita melakukan identifikasinya kurang lebih bersamaan. Lalu kita lihat di sini dari sejarahnya di poin kedua bahwa limbah cair yang dibuang ke beberapa pond mengakibatkan kontaminasi hingga ke akuifer aluvial ya. Kita lanjutkan. Lalu untuk sejarahnya di tahun 1942 dan 56 ini saya coba ringkas ya dari study case yang ada di buku Vedat Batu. Lalu saya coba remodeling nantinya. Pembuangan limbah utama pada pond alternatif A hingga B, C, D, dan E. Jadi ada beberapa pond untuk pembuangan limbah utama. Namun kita lihat pada tahun 1954 terdapat laporan bahwa kerusakan tanaman yang parah pada saat curah hujan 1,5 kali curah hujan normal. Nah, curah hujan ini merupakan salah satu bisa dikatakan media ya. Ketika curah hujannya tinggi, tentu pond-pond yang tadi bisa saja terlimpasi sehingga aliran-alirannya masuk ke bawah permukaan tanah. Nah, ketika masuk ke bawah permukaan tanah, alirannya itu bisa kemana saja. Nah, nanti kita bisa lihat berdasarkan poin ketiga ini, ya pada tahun 1955 dibangun 100 sumur observasi. Nah, sumur observasi inilah yang bisa menjadi, bisa dikatakan boundary condition untuk mengetahui di bagian mana saja arah dari pencemaran itu, dan di sumur pantau inilah kita bisa mengukur kadar dari klorid yang tercemar tadi. Di sini kita bisa lihat bahwa 100 sumur observasi untuk memantau perubahan kualitas air tanah yang membuktikan bahwa terjadi peningkatan ya. Peningkatannya ini bisa kita lihat ya dari 40 ke 5.000. Ini sangat besar sekali. Kalau kita presentasi ya lebih dari 100%. Ini hampir 1000%-nya ya. Seperti itu. Lalu kita kumpulkan data-data berdasarkan data historikal, yang mana kita bisa lihat bahwa kontaminasi ini melampaui daerah barat laut dari daerah irigasi. Nah, ketika kita tahu posisi penyebarannya seperti apa, lalu kita bisa melakukan treatment dengan menggunakan variabel-variabel seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa dari tahun ke tahun itu di sini ada saya cuplik juga dari tahun 1943 sampai 1972. Di sebelahnya ini ada kondisi pondnya dan ada di sini ada leakage-nya dan kloridnya kadarnya. Nah, dari sini constraint-nya ini kita bisa lihat properties atau stresses yang bisa kita gunakan dalam nantinya melakukan pemodelan sebagai dasar dalam melakukan input parameter ketika melakukan pemodelan. Kalau kita hitung secara dua dimensi ini agak sulit karena gambaran kita ketika pola pencemaran itu berada di bawah tanah, kita sulit membayangkan ya. Mungkin kita hanya dapat angkanya saja, angkanya mungkin di angka tertentu. Namun secara visualisasi akan alangkah lebih mudah jika kita menggunakan software tertentu, ya bisa gratis, bisa berbayar, dan dalam case ini menggunakan visual mode flow, sehingga kita bisa tahu ke arah mana dari pola pencemaran tersebut, lalu besar dari pencemaran tersebut, dan mungkin nanti treatment yang perlu kita lakukan ketika pencemaran tersebut melalui daerah-daerah yang bisa kita katakan mungkin padat penduduk atau daerah pertanian dan lain sebagainya. Lalu di sini bisa kita lihat untuk modelingnya, ya kalau di sebelah kiri layar monitornya, kita lihat bahwa ada luas daerahnya, jumlah gridnya, dan ukuran setiap gridnya. Memang semakin rapat gridnya ini semakin bagus, namun semakin rapat gridnya ini tentunya ketika kita processing untuk modeling itu akan semakin lama. Namun ini tidak ada masalah ya jika memang Bapak Ibu atau teman-teman punya waktu yang lebih luang.
Menurut saya semakin rapat gridnya semakin bagus. Cuman pada saat ini, kesempatan ini, saya case gridnya itu 25 kolom dan baris. Lalu di sebelah kanannya, dari hasil modeling ini sistemnya finite ya. Difference, yang mana ketika kita proses inputting itu layer per layer ya. Lalu di sini kita bisa lihat pola penyebarannya terlihat ya. Di gambar sebelah kanan ada arah panah berwarna hijau. Lalu hasil simulasinya dalam kondisi steady state dalam kurun waktu 14 tahun. Nah, di sini kita perlu juga melakukan kalibrasi, ya salah satu fungsi kalibrasi untuk mengetahui apakah kondisi real yang ada di lapangan dengan kondisi ketika kita melakukan pemodelan itu bersamaan atau tidaknya. Lalu di sini kalibrasinya kalibrasi head selama kurang lebih 14 tahun, tadi case-nya itu steady state dengan kontur muka air tanah. Nah, kontur muka air tanah ini sebagai constraint juga ketika kita melakukan modeling ya. Kita lanjut. Di sini kita lihat pola penyebarannya. Nah, ini warna-warnanya, warna biru sampai merah ini menandakan chloride ya. Chloride tingkat pencemarannya seperti apa. Nah, mungkin kalau kita perhatikan, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kirinya, atau teman-teman, bahwa untuk warna biru tingkat pencemarannya di angka 100 ya. Sementara untuk warna merah yang sangat pekat itu di angka 5.000. Dan kita bisa lihat nih, di daerah mana saja tingkat pencemarannya mencapai angka yang mungkin bisa dikatakan di atas baku mutu ya. Lalu untuk remediasinya di sini ini berdasarkan apa yang saya modeling ya, berdasarkan apa yang saya modeling atau berdasarkan apa yang saya coba treatment. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa menggunakan alternatif lainnya. Namun pada kesempatan sore kali ini yang digunakan yaitu pompa ya dengan debit 150 kubik per hari untuk mengeluarkan kontaminan atau pencemaran yang berada di bawah tanah. Bisa kita bayangkan ya, dengan debit ini kita lakukan pemompaan dari tahun ke-14 hingga ke tahun ke-50, kurang lebih sekitar 36 tahun dipompa untuk mengeluarkan pencemarannya. Nah, ini juga salah satu hal yang menjadi pertimbangan nanti mungkin buat teman-teman ketika ada tugas besar atau tugas akhir atau ketika lulus, bahwa ketika pencemaran itu terjadi di bawah tanah, salah satu hal yang menjadi pertimbangan yaitu sulitnya untuk proses mengeluarkannya kembali. Kalau di permukaan saja sudah sulit, apalagi di bawah tanah ya, di bawah tanah tidak terlihat dan kita harus lakukan dalam proses yang kurang lebih sangat lama. Lalu di sini bisa kita lihat ya, pada tahun ke-50 konsentrasi tertingginya itu di angka 500. Padahal kalau kita lihat di awal, dari 40 mg per liter sampai 5.000, setelah dikurangi dalam kurun waktu 36 tahun, masih nyisa juga 500 mg per liter. Namun di sini posisinya tidak terlalu jauh lagi, hanya berada di daerah dekat disposal pond. Seperti itu. Kita lanjutkan. Lalu ini saya coba kasih beberapa gambar, mungkin terlihat sangat kecil ya, sangat kecil karena saya coba kasih perbandingan dari tahun ke-14 sampai ke tahun ke-50. Di sini kita bisa lihat di tahun ke-14 ketika proses remediasi tersebut dijalankan, masih terlihat pola penyebaran kontaminan dari biru ke merah ya. Lalu di sini bisa kita lihat lagi lama-kelamaan warnanya berubah menjadi biru hingga akhirnya menjadi putih ya. Namun di beberapa sisi masih terdapat kontaminan tadi di angka 500. Nah, ini salah satu bentuk apabila mungkin di daerah Bapak Ibu, entah itu pertanian atau pertambangan dan lain sebagainya, jika terjadi pencemaran bisa dilakukan proses treatment ya dengan pemodelan, terlepas mungkin hasil modeling ini dengan ketika dipompa tadi bisa saja berbeda, namun secara gambaran engineering-nya dalam kurun waktu 36 tahun kita bisa mengeluarkan kontaminan seperti ini ya. Terlepas ada angka 500 tadi, dan mungkin kalau di Indonesia angka tersebut masih relatif besar atau tidaknya kita sesuai dengan peraturan dari KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Lalu dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, beberapa poin yang mungkin bisa kita jadikan kesimpulan pada webinar kita sore kali ini, yaitu untuk penyebaran kontaminan berdasarkan transportasi massa secara adversi dan dispersi, ya ini secara teoritikal seperti ini. Lalu dengan cara melakukan simulasi model kontaminan, kita dapat memprediksi penyebaran kontaminan dalam air bawah tanah. Nah, simulasi model ini yang seperti saya katakan tadi, kita bisa melihat visualisasinya, karena kalau kita menggunakan cara matematikal model, kita hanya bisa melakukan perhitungan dan mendapatkan angka. Di gambaran mungkin kepala kita sangat sulit sekali ke arah mana saja, dan besarnya itu di mana saja kita akan sangat kesulitan atau terbatas. Namun jika dibantu oleh software, ini akan sangat memudahkan. Lalu untuk pola kontaminasi dikendalikan oleh aliran air tanah, ini tepat sekali. Aliran air tanah ini di bawah juga tidak seperti aliran air sungai, dengan permeabilitas yang relatif, dia masuk di aquifer, pencemarannya bisa kemana saja. Nah, ini juga jadi salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil pada webinar kita sore kali ini. Lalu kita perhatikan tadi dari tahun ke-14 sampai ke tahun ke-50 butuh waktu sekitar 36 tahun, dan ini relatif lama ya untuk melakukan remediasinya dibandingkan kita melakukan mungkin kalau kita penggalian open pit itu kita penanaman kembali pohon itu relatif sangat singkat ya. Seperti itu. Lalu untuk saran mungkin ini dari saya, tapi buat teman-teman nanti ketika mungkin punya kesempatan ya, punya waktu luang, punya kesempatan membaca buku Vedat Batu tadi dan melakukan remodeling kembali seperti yang apa yang saya lakukan sore kali ini, mungkin saja hasilnya berbeda. Ini sesuai dengan mungkin pengalaman ya, engineering judgment dari teman-teman sendiri, karena pengalaman itulah yang membentuk solusi yang bisa kita usulkan ketika nantinya bekerja ataupun mengerjakan dari studi kasus yang akan kita kerjakan. Di sini saran yang saya usulkan yaitu perlu dibuat kolam penampungan dengan kondisi yang kedap. Nah, tadi ada constraint-nya juga aluvial ya, di dekat daerah pemompaan agar air yang dipompa dapat ditreatment terlebih dahulu sebelum dialirkan ke area discharge. Setelah ditreatment, nilai dari kontaminan tersebut bisa berkurang, terlepas ketika masuk ke discharge mungkin harusnya discharge itu tidak terganggu, tapi dengan adanya pencemaran ini sedikit banyak terganggu. Ini yang bisa kita lihat di kota-kota besar, kita bandingkan saja drainase yang ada atau sungai yang ada di kota-kota besar dengan yang ada di daerah perdesaan itu dari segi warna, dari segi mungkin aliran airnya sudah terlihat sangat berbeda ya, antara bening dan coklat. Nah, ini salah satu saran yang mungkin bisa saya usulkan, tapi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan berdasarkan pola yang nanti Bapak Ibu usulkan ya. Lalu ini salah satu videonya, karena di sini tidak bisa saya coba share langsung, mengingat kalau kita share video via Zoom itu terkadang lag. Nanti tinggal bisa cek saja di channel YouTube saya, salah satu contoh. Nah, salah satu contoh untuk melakukan pemodelan bagaimana pencemaran air itu berada di bawah permukaan tanah. Nah, salah satu caranya yaitu dengan menggunakan pewarna. Jadi dengan menggunakan pewarna ini kita bisa tahu ke arah mana dari pencemaran itu. Tapi pewarna ini memiliki kelemahan. Jika memang debit yang ada di bawah tanah itu sangat besar, biasanya pewarna ini akan sangat larut. Namun jika debitnya tidak terlalu besar, kita bisa tahu dari hulu ke hilir ke arah mana saja pewarna ini akan bergerak atau mengalir ya. Dan juga tadi di beberapa case kita lihat bahwa salah satu cara untuk mengetahui bagaimana pencemaran itu bergerak atau mengalir ke segala arah itu dengan menggunakan sumur pantau. Tadi ada 100 sumur pantau, dan ini juga disesuaikan dengan budget ya. Kalau kemarin itu saya coba running dengan 100 sumur pantau, tapi semakin banyak lagi sumur pantaunya itu semakin bagus. Jadi kita bisa tahu data yang lebih valid lagi, dan kita bisa melakukan pemodelan atau modeling dengan lebih presisi lagi. Dan nanti ini secara gratis bisa juga didapatkan di channel YouTube saya, bisa di searching saja ya. Sekian yang bisa saya sharing
Saya harap dengan paparan yang tidak begitu lama, ya kurang lebih ya tidak sampai 1 jam ya, tapi harapannya ini sudah mencakup semua hal yang berkaitan dengan hidrogeologi, khususnya peran dari keilmuan hidrogeologi itu dalam pencemaran air di bawah tanah. Sekian, nah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya coba stop share. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aris Rinaldi atas pemaparannya. Silakan rekan-rekan, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan, ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, sangat terbuka, bisa dilakukan di kolom chat, ataupun ingin berdiskusi langsung, nanti saya unmute